Pada umur 13 tahun, Gus Mik melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, setelah Kiai Haji Mahrus Ali datang menjemputnya di Ploso untuk berkeinginannya belajar di Pondok Pesantren asuhan Kiai Haji Mahrus Ali tersebut. Namun pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo hanya bertahan selama 16 hari dan kemudian Gus Mik kembali pulang ke Ploso. Kepulangan Gus Mik yang mendadak ke Pondok Pesantren Ploso membuat orang tuanya resah karena dia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di Pesantren Lirboyo. Namun Gus Mik mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di Pesantren Lirboyo beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Beliau membuktikan untuk orang tuanya dengan kegiatan yang dipekerjakan menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ploso. Gus Mik membuktikannya dengan mengajarkan berbagai kitab untuk para santri, yakni, Kitab Tahrir Kitab Fiqh Tingkat Dasar, Fathul Muin Kitab Fiqh Tingkat Menengah, Jamul Jawami, Kitab Ushul Fiqh, Fathul Qorib Kitab Fiqh Tingkat Menengah, Sahih Bukhari Kitab Hadis, Sahih Muslim Kitab Hadis, Tafsir Jalalain Kitab Tafsir Al-Quran, Iqna Kitab Fiqh Penjabaran dari Kitab Fathul Qorib, Saban Kitab Tata Bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin Kitab Tasawuf. Pada waktu inilah orang tuanya menyadari keadaan karomah, kelebihan kewalian pada diri Gus Mik. Setelah menunjukkan kemampuannya untuk orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gus Mik memutuskan untuk belajar lagi di pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut dia cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun dia mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Ploso, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, beliau hanya tidur dan menaruh kitabnya di atas meja. Meskipun demikian, ketika gurunya mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, Gus Mik selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Di pesantren Lirboyo, hadir beberapa santri yang tidak jauh dengan Gus Mik, di selangnya adalah Abdul Rauf dari Blitar yang mendapat tugas memasak, Abdul Zaini dari Gresik, Abdullah dari Magelang, Gus Idris dan Gus Fathur Rahman. Perkenalan dengan Abdullah tersebut yang kesudahannya membuat Gus Mik meninggalkan pesantren Lirboyo dan pergi ke Magelang. Pada umur 14 tahun, beliau pergi dan melanjutkan belajarnya ke sebuah pondok pesantren asuhan Kiai Haji Dalhar di Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Orang yang mandiri sebenarnya, bisa saja Mbah Kholil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi, meskipun Mbah Kholil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Mbah Kholil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Kholil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Kewalian pada diri Gus Mik. Putera-puteri beliau yang menjadi penerusnya adalah H. Agus Tajudin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, H. Agus Orbar Sadewo, Ahmad Hije Tahta Alvina Pagelaran Ning Riyadin Denis Fatusunah. Murid-murid beliau adalah para santri pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Dari berbagai perjalanan, riyadloh, dan tabarukan, Gus Mik akhirnya menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada awalnya Gus Mik mendirikan Jama Petik Terbalik Mujahadah Lailiyah tahun 1962. Sampai tahun 1971 Jama Petik Terbalik yang dirintis Gus Mik ini sudah cukup luas. Pada tahun 1971, para Jama Petik Terbalik Gus Mik dan masyarakat NU menghadapi dilema pemilu. Saat itu semua pegawai negeri diminta memilih Golkar oleh penguasa. Gus Mik sendiri tidak mencegah bila para pengikutnya yang PNS untuk memilih Golkar, karena situasi sosial saat itu di bawah rezim Soeharto. Metamorfosis dari komunitas yang dibangun Gus Mik, semakin menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok tarekat yang sudah mapan di kalangan NU. Jama Petik Terbalik Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya berkembang menjadi Zikrul Ghafilin. Pada tahun-tahun 1971 sampai tahun 1973 susunan wirid-wirid Zikrul Ghafilin diusahakan untuk dicetak, terutama setelah jangkauan dakwah Gus Mik telah menjangkau ke Kabupaten Jember.
Bersama-sama Kiai Haji Ahmad Siddiq yang awalnya sangat menentang, tetapi akhirnya menjadi sahabatnya, naskah Wirid Zikrul Ghafilin berhasil dicetak. Naskah-naskah yang tercetak dibagikan kepada jaringan Jama Petik Terbalik Gusmik, Jember di bawah payung Kiai Haji Ahmad Siddiq, Tulungagung di bawah payung Kiai Haji Anis Ibrahim, Klaten di bawah payung Kiai Haji Rahmat Zuber, Yogyakarta di bawah payung Kiai Haji Daldiri Lempuyangan, dan seluruh Jawa Tengah di bawah payung Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran Magelang. Di samping mengorganisir Zikrul Ghafilin, Gusmik pada tahun 1986 juga mengorganisir Semaan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian semaan ini dinamakan Jantiko. Tahun 1987 Semaan Al-Quran Jantiko mulai dilakukan di Jember. Saat itu Kiai Haji Ahmad Siddiq sudah menjadi Rais Aam Syuriah PBNU saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dibandingkan Zikrul Ghafilin, Jama Petik Terbalik Jantiko ini lebih cepat berkembang. Pada tahun 1989, Jantiko kemudian diubah namanya menjadi Jantiko Mantap atau Jantiko Mentaba. Ada juga yang mengartikan mantap sebagai Majlis Nawaitu Tapa Brata. Dikatakan juga Mentaba itu berarti siapa bertaubat. Jantiko Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah. Perjuangan Gusmik dengan Zikrul Ghafilin, Sema Petik Terbalik Al-Quran, dan tradisi sufinya ke tempat-tempat diskotik, tempat perjudian, dan lain-lain, sangatlah tidak mudah. Di tengah-tengah jam petik terbalik Iyahnu yang telah membakukan tarekat Mutabaroh, tradisi sufi Gusmik mendapatkan perlawanan. Zikrul Ghafilin dianggap berada di luar kelaiman, tidak mutabaroh. Penentangan datang dari orang yang sangat terkenal, sekaligus pernah menjadi gurunya di Lirboyo, yaitu Kiai Haji Makrus Ali. Hanya saja, semua itu bisa dilewati Gusmik dengan sabar. Yang paling menggembirakan karena Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai orang yang sangat dihormati di NU, yang pada awalnya menentang tradisi sufinya, kemudian bersama-sama mengembangkan Zikrul Ghafilin di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Sepulangnya dari tanah Arab, tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya. Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fik dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya, Mbah Kholil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari, dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Kholil di samping dikenal sebagai ahli fik dan ilmu alat, nahwu dan saraf, ia juga dikenal sebagai orang yang waskita, werusak durunge winarah, tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Mbah Kholil lebih dikenal. Tetap sembuh, kamunya yang mati. Kecuali kamu ceritakan setelah saya mati, itu tidak apa-apa, Red. Lalu Pak Adnan menyetujuinya, inggi Gus, baik Gus Red. Setelah itu Gusmik meminta Pak Adnan untuk pulang, saiki muliho golek o semut sing rupane ireng terus dulang nonyang ponakanmu, sekarang kamu pulang, cari semut yang warnanya hitam, lalu suapkan ke keponakanmu, Red. Dengan mantap Pak Adnan pulang dan mencari semut hitam, lalu disuapkan keponakannya yang 9 tahun di kasur saja. Lalu Pak Adnan keluar, kembali 1 jam kemudian. Ditengoklah si keponakan tidak ada di kasurnya, dicari-cari ternyata ada di sumur sedang menimba air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakan. Seperti yang diperintahkan Gusmik, Pak Adnan tidak berani menceritakannya pada siapapun, karena jika ia menceritakannya ia sendiri yang akan mati. Sampai Gusmik wafat tahun 93, baru dia cerita ke seseorang yang punya masalah yang sama, anaknya belum bisa berjalan.
Dicarilah semut hitam meniru-niru apa yang dikatakan Gus Mik dulu. Sampai habis semut berkilo-kilo si anak belum bisa berjalan juga. Jelas bukan faktor semut, tapi faktor doa sang kekasih Tuhan.